Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi bersama Kak Sherly. Baik, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi perbandingan. Nah, untuk itu silakan disimak ya adik-adik. Semoga materinya dapat diterima ataupun dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik, langsung saja di sini sudah ada menu mengenai materi perbandingan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum itu di sini ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada video kali ini. Dan juga ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan nanti di akhir itu ada kuis atau ada latihan soal yang adik-adik harus kerjakan gitu ya, untuk mengukur pemahaman adik-adik semua dalam materi perbandingan ini. Nah, langsung saja di sini kita klik dulu KI dan KD-nya, yaitu ini kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran atau gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ya, lalu yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampaknya mata. Lalu KI yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan lainnya. Nah, itu untuk kompetensi inti adik-adik. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar pada video kali ini atau pada materi perbandingan, yaitu kompetensi dasar 3.7, menjelaskan rasio dua besaran, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini ini bisa dilihat gitu ya. Sudah tidak ada lagi ya. Maka kita akan kembali ke menu home. Sini ada tujuan pembelajaran. Adapun diharapkan nanti adik-adik semua mampu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan berbeda. Lalu mampu menyederhanakan perbandingan dua besaran yang memiliki satuan yang sama dan berbeda. Lalu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rasio dua besaran, mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, mampu menyelesaikan masalah yang terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan bertingkat. Kembali lagi, langsung saja di sini kita masuk ke materi pembahasannya. Harap disimak ya adik-adik semua, semoga apa yang kalian dapatkan atau yang kalian perhatikan ini dapat langsung dimengerti. Langsung ke materi yang pertama, di sini ada perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu contoh berikut ini. Di sebelah sini, di sebelah kiri nih, ada perhitungan pembagian. Nah, ini adik-adik sudah tahu gitu ya sebelumnya. Ada 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau pembagian ini yang seperti ini tuh bisa ditulis menjadi bentuk pecahan. Jadi bentuk per, sehingga 6/3 itu sama dengan 2. 6/3 itu sama dengan 6 dibagi 3. Lalu yang ini, yang nomor 2 juga ada. 9 dibagi 12 sama dengan 0,75. Atau ini kita buat menjadi bentuk pecahan. Ya, betul. Menjadi 9/12 sama dengan 0,75. Nah, sedangkan di sini ada sebelah kanan yaitu perbandingan. Ada 6 berbanding 3 nih. Kalau perbandingan kita sebut baginya itu berbanding ya adik-adik. Nah, ini kan bisa
sama dengan 2 berbanding 1. Nah, kok bisa 2 berbanding 1 nih, Kak? Atau kita tulis di sini ya, 6/3 sama dengan 2/1. Nah, ini itu didapat dari pecahan senilai. Yang mana 6 ini sama 3 ini bisa kita perkecil ya. Yang 6 ini sama kita bagi 3. Yang bawah juga kita bagi 3. Jadi yang atas pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi menghasilkan 2 berbanding 1. 2 didapat dari 6 berbanding 3 atau 6 dibagi 3 itu 2. Lalu 3 dibagi 3 itu 1. Seperti itu ya. Lalu yang bawah juga sama nih. Untuk contoh yang kedua, 9 berbanding 12 sama dengan 3 berbanding 4. Atau bisa kita buat ke dalam bentuk pecahan. Ada 9 berbanding 12 atau 9/12 itu sama dengan 3/4. Kok bisa 3/4? Sama kayak tadi kita sederhanakan gitu ya. Sama-sama kita bagi. Yang 9 kita bagi 3, yang 12 juga sama kita bagi 3. Jadi didapat 3/4 dari 9/12 itu. Nah, langsung nih dari contoh ini apa yang dapat kita simpulkan? Nah, jadi perbandingan itu adalah membandingkan 2 buah bilangan ataupun 2 buah besaran dengan nilai yang sama gitu ya. Yang ini nih contohnya, 9/12 itu sama dengan 3/4. Itu artinya kita membandingkan pecahan 9/12 itu dengan 3/4 itu sama dengan. Nah, artinya berarti ini senilai gitu ya, sama dengan itu senilai. Nah, bisa dilanjut. Nah, pada setiap perbandingan berlaku hal seperti berikut. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ada 6 bagi 3 atau 6 berbanding 3 itu sama dengan 2 berbanding 1 atau 6/3 sama dengan 2/1. Nah, karena ini bentuknya perbandingan senilai atau perbandingan sama gitu, pecahan senilai, maka di sini kita dapat membuat perkalian, bisa dibuat menjadi perkalian silang. Caranya yang ini, 6 dikali dengan 1 ya, disilang dan sama dengan 2 dikali 3. Nah, ini perkalian silang namanya. Itu sama saja kan, 6 kali 1 sama dengan 3 kali 2. Nah, 6 kali 1 itu berapa? 6 sama dengan 3 kali 2, 6. Berarti itu hasilnya betul, perbandingannya itu sama gitu ya. Nah, contoh yang kedua, nah di sini perbandingan besaran panjang gitu ya, kilometer. Ada 7 kilometer berbanding 35 kilometer sama dengan 1 berbanding 5. Nah, di sini bisa kita buat kepecahan 7/35 sama dengan 1/5. Nah, kita buktikan nih apakah memang benar 7/35 itu sama dengan 1/5. Caranya kita kali silang gitu ya. 7 dikali 5 sama dengan 35 kali 1. Nah, 7 kali 5 berapa? 35. Sama dengan 35 kali 1. 35, berarti itu betul. Pecahannya betul gitu ya, sebanding. Nah, jadi dari contoh-contoh yang tadi sudah Kakak jelaskan, maka di sini kita ambil nih kesimpulannya. Yaitu jika A berbanding B sama dengan C berbanding D, atau A per B sama dengan C per D, maka A kali D sama dengan B kali C. Seperti itu. Nah, lanjut nih adik-adik, apakah dapat dipahami?
Semoga dapat mengikuti ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sebelah sini ya, ada gambar Pak Hadi dan juga ada gambar Pak Hasan. Pak Hadi ini beratnya 85 kilo, sedangkan Pak Hasan ini beratnya 60 kilo. Nah, apa sih dari gambar di sini kita dapat menyimpulkan apa gitu ya? Nah, yang pertama di sini berat badan Pak Hadi ini lebih besar daripada Pak Hasan. Betul ya, di sini terlihat juga nih pada gambar ini lebih berat gitu, lebih berat Pak Hadi daripada Pak Hasan. Lalu yang kedua nih, bisa ditulis dengan berat badan Pak Hadi berbanding dengan berat badan Pak Hasan adalah 85 berbanding 60. Nah, bedanya apa nih? Yang poin ke-1 ini menggunakan kata-kata gitu ya. Ini ada kata lebih besar daripada, sedangkan untuk yang nomor 2 ini langsung pada nilainya, nilai berat badannya 85 dibandingkan dengan 60 gitu. Nah, next. Nah, sehingga di sini ada dua cara nih, ada dua cara dalam membandingkan dua besaran. Yaitu yang pertama dengan mencari selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi gitu ya, mencari hasil bagi. Maksudnya dengan mencari selisih itu sama kayak yang tadi nih. Poin 1 selisihnya ada lebih besar daripada, ada sama dengan, ada lebih kecil daripada. Sedangkan dengan membandingkan dua besaran dengan mencari hasil bagi, itu langsung ke nilai besarannya. Di sini nih 85 berbanding 60. Nah, itu langsung dengan mencari hasil bagi. Nah, sedangkan perbandingan ini biasanya kita temui atau kita jumpai, banyak kita gunakan pada kehidupan sehari-hari nih. Contohnya ketika kita membuat peta, kita menggunakan perbandingan. Lalu untuk menggambar suatu benda dan juga untuk memodelkan suatu benda. Nah, lanjut di sini ada skala. Skala itu termasuk ke yang tadi ya. Pemanfaatan perbandingan skala nih. Nah, di sini ada rumus skala, yaitu ukuran pada peta dalam satuan sentimeter dibagi atau berbanding ukuran sebenarnya pada kilometer. Nah, skala pada peta yang sering kita jumpai menunjukkan skala pengecilan. Artinya, ukuran pada peta ini lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, hal yang seperti ini atau kejadian yang seperti ini disebut dengan faktor skala. Nah, faktor skala ini dapat berupa perbesaran dan juga pengecilan. Contohnya, foto benda. Nah, pada foto tampak kesamaan bentuk antara foto dan benda yang sebenarnya. Nah, foto ini dapat diperbesar ataupun diperkecil. Nah, pada gambar berskala selalu berlaku hal berikut, yaitu mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk, dan ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, lanjut nih, dalam perbandingan di sini ada dua macam jenis perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama nih, kita bahas dulu perbandingan senilai. Perhatikan ada gambar penggaris. Yang nomor 1 di sini nih. Nah, satu penggaris ini harganya 1.500. Berarti kalau ada satu penggaris harganya 1.500. Lalu yang di bawahnya kita beli dua penggaris. Dua penggaris itu berapa? Sedangkan satu penggaris itu harganya 1.500. Berarti kalau 2 dikali 1.500 jadi 3.000. Nah, sedangkan kalau kita beli 3 penggaris, harganya berarti tinggal kita kalikan dengan 1.500. Jadi kalau 3 harganya 4.500. Nah, di sini sudah diperhatikan. Bisa kita next.
Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah penggaris yang dibeli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan atau yang harus kita bayarkan. Di sini nih, biar lebih mudah kita buat ke dalam sebuah tabel. Ada tabel jumlah penggaris, lalu ada total harga dan ada perbandingannya. Yang pertama, satu penggaris 1.500, berarti perbandingan jumlah penggaris dengan harga yaitu 1 berbanding 1.500. Kalau 2 harganya tadi 3.000, berarti perbandingannya 2 berbanding 3.000. Kalau 3 harganya 4.500, berarti perbandingannya 3 berbanding 4.500. Nah, sehingga perbandingan pada tabel di atas ini menunjukkan perbandingan yang senilai. Artinya, apa sih perbandingan senilai itu? Setiap nilai yang naik atau turun ini sejalan dengan atau sejalan itu sama dengan nilai barang yang dibandingkan. Jadi sama kayak yang tadi dijelaskan gitu ya, semakin banyak barang maka semakin semakin bertambah juga gitu perbandingannya, dari 1 berbanding 1.500, lalu ini naik menjadi 2, berarti yang sebelah sininya juga naik gitu menjadi 3.000. Lalu yang sebelah kirinya naik, sebelah kanannya juga naik, kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita sederhanakan ini 2 berbanding 3.000 ini, ketika kita sederhanakan, kita perkecil, maka itu sama saja dengan 1 berbanding 1.500. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, seperti itu ya. Nah, secara umum, perbandingan senilai ini dapat kita tuliskan. Jika A per B senilai dengan C per D, maka A per D ini sama dengan C per D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Nah, sedangkan di sini ada, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik perbandingan senilai ini grafiknya itu lurus, membentuk garis lurus gitu ya, lurus ke atas naik gitu, karena semakin besar semakin lama gitu, semakin bertambah, maka semakin bertambah juga perbandingannya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk perbandingan berbalik nilai. Ini sama, ada sebuah burung. Persediaan makanan untuk 1 ekor burung 12 hari. Sedangkan kalau untuk 2 ekor burung persediaan makanannya berkurang menjadi 2 hari karena banyak gitu ya yang akan memakan persediaan makanannya. Lalu jika terdapat 3 ekor burung, maka persediaan makanan itu akan habis menjadi 4 hari gitu, sama 4 hari. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa semakin sedikit jumlah burung, semakin lama persediaan makanan akan habis gitu. Nah, di sini dalam tabel yang tadi kita salin gitu ya, kita buat ke dalam tabel, maka yang pertama perbandingannya itu 1 berbanding 12. Sedangkan yang kedua itu 2 berbanding 6. 3 berbanding 4. Nah, di sini bisa kita lihat nih dalam perbandingan. Yang sebelah kiri ini kecil, sedangkan yang sebelah kanan ini nilainya itu besar ya, 12 gitu. Lalu yang kedua nih, kita lihat yang sebelah kiri ini semakin besar, tetapi yang sebelah kanan ini semakin kecil. Begitupun seterusnya ya, sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya, setiap nilai barang naik, nilai barang yang dibandingkan turun. Sebaliknya, jika setiap nilai barang turun, nilai barang yang dibandingkan itu akan naik. Jadi tidak imbang gitu ya, yang sebelah sini misalnya sebelah sini turun, berarti yang sebelah sini naik, sebelah sini naik, yang sebelah sini turun gitu perbandingannya.
Nah, secara umum dapat dituliskan perbandingan berbalik nilai itu jika A per B berbalik nilai dengan C per D, maka A kali C sama dengan BD gitu. AC sama dengan BD itu berarti perkalian dengan ABCD adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini ada sebuah grafik, contoh grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, ini perbandingannya itu turun ya. Garisnya itu atau grafiknya itu turun ke bawah. Nah, itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, mungkin segitu ya adik-adik untuk materi perbandingan yang disampaikan pada video pertemuan kita kali ini. Yang selanjutnya di sini ada kuis. Kita klik dulu kuis. Nah, are you ready for quiz? Apakah kalian sudah siap untuk mengerjakan kuis di sini? Jika iya, klik iya. Oke, kita iya ya di sini. Kita coba adik-adik kerjakan satu soal saja di sini. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan soal. Sebelumnya mungkin bisa disiapkan dulu alat tulisnya, alat tulis dan sebagainya gitu. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Nah, jumlah soal terdiri dari 10 pilihan ganda ini yang sudah kakak sediakan. Lalu periksa dan bacalah setiap butir soal dengan seksama sebelum menjawabnya. Lalu pilih jawaban yang dianggap paling benar. Nah, itu ya. Pilih jawaban dengan mengklik A, B, C, atau D, atau memilih A, B, C, atau D. Lalu klik tombol OK untuk mulai mengerjakan. Oke, di sini sudah siap. Kita klik tombol OK. Oke, soal yang pertama. Di sini ada soal skala. Jarak kota A ke kota B adalah 200 km. Berapakah? Oh, bentar. Jarak pada peta 10 cm. Berapakah skalanya? A. 1 berbanding 1 juta. B. 1 berbanding 2 juta. C. 1 berbanding 1.500.000. D. 1 berbanding 2.500.000. Nah, coba diingat-ingat tadi kakak sudah menyampaikan bahwa rumus skala itu apa? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini coba adik-adik selesaikan soal ini. Nah, nanti untuk jawabannya silahkan bisa diklik atau bisa dijawab pada kolom komentar. Nanti akan kakak tanggapi apakah jawabannya benar atau salah. Nah, mungkin segitu ya. Sekian dari kakak, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.